Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan bahas mengenai sistem informasi pemasaran. Sebelumnya perkenalkan dulu kami. Yang pertama yakni ada Febriana, kemudian ada saya sendiri, Intan Nur Jamila, ada Syafriadi Hamdani, dan ada Asri Ledi Perbina Simbolon. Nah, untuk definisi sistem informasi pemasaran sendiri, yakni kegiatan perseorangan maupun organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. Sedangkan menurut Philip Kotler, bahwasannya sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisis, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Untuk fungsi sistem informasi pemasaran sendiri, yakni diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol bisnisnya. Kemudian dapat membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran, dan bisa meminimalisir terjadinya human error. Untuk karakteristik sistem informasi pemasaran, yakni berbasis komputer, yang mana semua informasi dikumpulkan, dianalisis, dan dikomunikasikan melalui perangkat komputer. Kemudian informasi cepat, selektif, dan akurat. Aksesibilitas mudah, yang mana informasi yang dikelola dengan bantuan sistem informasi pemasaran dapat dengan mudah dilihat dan digunakan melalui sistem komputer. Selanjutnya ada komponen saling berhubungan. Yang meliputi laporan internal, riset pemasaran, intelijen pemasaran, dan sistem pendukung keputusan pemasaran. Berorientasi pada masa depan, mendukung pengambilan keputusan, kemudian informasinya konsisten, dan berlaku di semua tingkat manajemen. Yang mana pada setiap manajer menggunakan sistem informasi pemasaran untuk memutuskan strategi, rencana, kebijakan, dan prosedur pemasaran yang disiapkan di semua tingkat manajerial. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, jenis sistem informasi. Yang pertama, marketing. Adalah informasi yang terus bisa diserap. Kedua, internal yang merupakan suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga, marketing communication yang merupakan sistem informasi yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Next, selanjutnya komponen input sistem informasi pemasaran. Terdapat 3 sistem dalam suatu sistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi, ialah kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran, yang merupakan kegiatan penghimpunan data yang terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya dalam berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran, yang merupakan kegiatan yang berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi yang terkait dengan perusahaan kompetitor. Next. Selanjutnya, komponen output pemasaran. Yang pertama, subsistem produk. Ialah subsistem yang dilakukan di dalamnya dengan menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Yang kedua, subsistem harga. Ialah yang membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Selanjutnya, subsistem tempat.
ialah riset dan juga penelitian yang dilakukan dalam memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Selanjutnya, subsistem promosi ialah media promosi yang digunakan sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya, subsistem bauran integrasi ialah pihak perusahaan melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh komponen model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berbagai laporan yang dihasilkan di dalamnya antara lain adalah laporan kebutuhan budget operasional, evaluasi produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi menghapus suatu produk lama, dan lain-lainnya. Selanjutnya, model sistem informasi pemasaran. Beberapa sistem informasi pemasaran yakni juga menjadi subsistem input dan subsistem output. Yang pertama ada subsistem input pemasaran, di mana dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran, penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Dan yang kedua, sistem output pemasaran, sebuah perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk, yang dimana produk ini adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam aktivitas dan perusahaan pun nantinya akan memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasarnya. Selanjutnya, yang ketiga ada subsistem tempat, di mana subsistem ini merupakan perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan kepada konsumen. Yang keempat, subsistem promosi. Seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait penjualan. Dan yang kelima, subsistem harga, di mana perangkat lunak yang akan memberikan saluran informasi harga suatu produk kepada manajer. Subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusannya. Dan penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan lalu ditambahkan dengan markup yang diperlukan. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dilanjut di GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.